Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Malam Jemaat Bukit Taman Andrea. Sebelum kita beristirahat pada malam ini, saya mengajak kita untuk sejenak mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, Tuhan kami, karena Engkau telah berkenan menuntun dan memberkati kami sepanjang hari ini, sehingga kami mampu bekerja, melakukan pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami beristirahat malam ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar kami mengerti dan mampu untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pokok renungan kita pada malam ini ialah belajar dari Hana, sang pendoa. Agar pokok ini menjadi jelas, saya mengajak kita untuk membaca, mendengar firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 7 sampai 15. Firman Tuhan demikian. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada 4 orang tokoh besar wanita yang bersusah hati oleh karena belum memperoleh anak. Tokoh pertama ialah Sarai atau Sarah. Tokoh kedua Ribka, tokoh ketiga Rahel, dan tokoh keempat Hana. Di antara keempat tokoh tersebut, cuma Hana yang rindu untuk menjadi seorang ibu. Dan karena itu, ia tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Hana mendapat predikat sebagai ibu yang penuh doa. Bahkan banyak orang menyebut dia sebagai ibu yang ideal. Sebutan tersebut tidaklah berlebihan, karena kisah Hana
adalah salah satu kisah yang paling dramatis dan menarik dalam Alkitab Perjanjian Lama. Mengapa? Tidak banyak orang yang seperti Hana. Ketika banyak orang tidak mau lagi berdoa karena hidup mereka menderita, ketika umat Israel tidak ingat lagi pada Tuhan karena mengejar materi dan kenikmatan, Hana tetap berdoa di tengah penderitaannya. Mengapa Hana menderita? Hana adalah istri kesayangan Elkana, suaminya. Tetapi karena ia tidak melahirkan anak, Elkana mengambil Penina sebagai istri kedua. Walaupun Hana amat disayangi suaminya, toh ia tak menikmatinya, karena Penina, madunya, terus-menerus menyakiti hatinya. Penina mengejek dan menghina dia selama bertahun-tahun karena dinilai mandul. Hana amat bersedih, tetapi ia tidak goyah. Ia tidak melawan, tetapi tidak juga menyerah. Ia berserah kepada Tuhan. Dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ya, Hana terus berdoa ketika orang lain sudah merasa tidak perlu lagi berdoa. Dan setelah bertahun-tahun ia berdoa, akhirnya Tuhan mengabulkan doanya dengan kelahiran Samuel, anaknya yang pertama. Simak pernyataan Hana. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Setelah Tuhan menjawab doanya, Hana bertindak untuk memenuhi nasarnya kepada Tuhan. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari dari Hana? Pertama, Hana mengingat Tuhan dalam susah dan senang. Tidak putus asa dalam penderitaan dan tidak lupa daratan dalam keberhasilan. Ini peringatan penting bagi kita semua. Tetap rendah hati dan ingat Tuhan dalam segala keadaan. Kedua, Hana tidak hanya berdoa, ia juga bertindak. Dengan doa, Hana berjanji kepada Tuhan, dan dengan tindakan ia memenuhi janji itu. Ia melaksanakan apa yang ia doakan, sekalipun amat berat. Ia dengan ikhlas menyerahkan anak kesayangannya kepada Tuhan. Hana tidak hanya berani meminta, ia juga berani memberi. Disinilah terletak rahasia berkat Tuhan itu. Ini bukan hanya pengalaman Hana, ini pengalaman banyak orang. Ketika kita berani kehilangan banyak untuk Tuhan atau sesama, kita akan menerima lebih banyak. Ketika kita berani memberikan yang terbaik, kita akan menerima yang lebih baik. Lihatlah apa yang diterima Hana. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 21 tertulis, dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kekasih, kalau kita merujuk kepada kisah Hana, maka doa seharusnya menjadi kunci untuk membuka pagi dan gembok untuk menutup malam. Artinya, jangan berhenti berdoa apapun yang terjadi. Karena doa teramat penting, sama pentingnya dengan nafas kita. Amin.
Bapak, Ibu, saudara, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada malam ini. Kiranya Roh Kudus memeteraikannya dalam hati kami. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kami tahu bahwa hanya Engkaulah tempat kami berharap. Hanya Engkaulah tempat kami meminta. Kasihanilah kami agar tidak berharap kepada yang lain. Ajarlah kami agar tidak mudah putus asa dalam penderitaan dan tidak lupa daratan dalam keberhasilan kami. Kami berdoa, peliharakan kami untuk beristirahat malam ini. Peliharakan pemerintah kami. Peliharakan saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena penyakit. Peliharakan para dokter, perawat, para relawan yang sedang berusaha untuk merawat mereka yang sakit. Peliharakan seluruh kaum keluarga kami, dimanapun mereka berada. Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kiranya Tuhan mendengar dan menyahuti kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa.